Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber saya ini kedatangan Shogun SP ya. Yang di sini ya mati total ya, nggak ada kendala apa-apa, dia langsung mati ya. Awalnya dihidupkan pagi, dia hidup, setelah dibawa jalan mati. Jadi biasanya kalau Shogun ini penyakitnya ada di bagian kabel atau soket ya. Ini saya udah cek bagian kabelnya. Ternyata di sini kabelnya udah ada yang di jumper, udah ada yang diganti ya. Sudah nggak ori lagi. Jadi saya awalnya curiga di CDI. Ternyata kalau saya perhatikan CDI-nya aman-aman saja ya. Cuman di sini ada kendala sedikit di bagian kabel soketnya ya. Ini soket CDI-nya di bagian kontaknya sudah ada jumper ya, artinya udah ada arus yang terputus ya, maka di jumper seperti ini. Jadi setelah saya analisa penyakit Shogun SP ini di bagian soket CDI-nya bermasalah ya. Ntar dulu ya. Jadi cara pengecekan awal dari Shogun SP ini, jangan langsung terburu mencari CDI ya, atau kita cek dulu dari bagian aki ya. Kalau aki ini udah soaknya lama, biasa Shogun ini pengaruh sekali dengan aki ya. Jadi ini akinya memang udah soak. Cara awalnya kita lepas dulu baut ininya ya. Nah, kalau sudah kita lepas, kita baru cek di bagian belalai ini ya, kabel coilnya. Nah, jangan lupa businya dibuka dulu ya, biar nggak keras ngengkolnya. Jadi kalau dicek di sini nggak ada api, jadi otomatis pertama kalau aki ini bermasalah kita bongkar dulu di sini ya. Setelah itu kita cek. Wah ya guys ya, ada kawan ini datang, cakramnya panas ya, lengket, mungkin masuk angin ini kotor ya. Saya lanjut lagi ya. Kalau aki sudah dicabut seperti ini, diengkol di kabel coil nggak memercikan api, kita pinjamkan aki yang lain ya. Biasanya kalau seperti itu nggak nyala, biasa ada kendala di bagian kiprok ya, regulatornya. Kalau kita nggak mau bongkar regulator, caranya kita pinjam aki ya, aki yang normal. Nah, jadi ini adalah trik pertama untuk kita mengetahui arus daripada Suzuki. Nah, ini hitam strip putih itu ke ground ya. Biasanya kalau di bagian Suzuki di sini ada kabel massa lagi ya penyambungnya. Ini enggak pakai kabel tunggal saja ya, Shogun SP. Jadi di sini enggak menyala awalnya. Kita perhatikan di bagian soket ini ya. Nah, di bagian soket ini nih, kadang dia ada hitam ya, karat hitam. Jadi arus itu jadi arus pendek, enggak masuk ya. Nah, ini kita cek dulu di bagian sini ya, di soket-soket CDI ini. Takut ada yang kotor ya. Nah, karena motor ini kan dipakai setiap hari, jadi arusnya itu bisa terjadi kotor ya. Setelah kita cek soket di CDI-nya, kita cek kabel yang ini. Nah, ini aman. Nah, bila perlu ini dipakemin lagi ya. Nah, kalau ini sudah renggang, biasanya dia kendor, dia nggak menyala bagian pulsernya, di bagian masanya ya. Nah, jadi ini tadi saya curiganya di bagian soket CDI ini sudah menimbulkan besi yang dari soket CDI ini hitam ya, berkarat. Jadi saya usahakan dibersihkan dan disemprot ya. Awalnya motor ini nggak ada nyala sekali ya, sudah saya cek pakai aki baru, nggak mau ya. Cuman saya curiga di bagian soket atau kabel. Nah, sekarang kita pastikan sudah tertancap dengan rapi ya. Ini oren ini ke kuil ya kabelnya. Ini ke kuil. Nah, ini yang oren ini.
Ini ke kuil ya, masuk ke kuil. Di sini sudah dijemper ya, diganti kabel, mungkin kebakar gimana nggak tahu. Sekarang perhatikan. Setelah itu saya akan cek bagian pengapian ya. Ini tadi sama sekali nggak ada api ya, tapi saya nggak sempat videokan dari awal karena lagi ribet. Nah ini sekarang sudah menimbulkan api ya. Nah ini ya, jelas ya, itu ya. Jadi ini kabelnya saya bongkar ya, yang dari sini. Jadi sekarang kita pasang businya. Sebelum mengganti CDI kita harus tahu, jangan main asal diganti karena spare part Suzuki ini sangat mahal. Oke. Sekarang kita tes dalam keadaan kaki terputus ya. Sekalian kita coba regulatornya sehat atau enggak. Kalau regulatornya enggak sehat, maka hidupnya akan nyendat ya. Ini sepertinya langsamnya udah enak ya, hidup ya. Nah, jadi jangan curiga langsung CDI ya kalau nggak ada api. Kita cek dulu, harus 12 fullnya, masanya harus dicek dulu ya. Bagian kabel pulsernya harus dicek. Dan untuk mengetahui lebih singkat pada konsumen atau motor kita cek bagian kabelnya. Kalau kabelnya udah banyak yang diobrak-abrik, berarti dicuriga memang motor ini bermasalah di bagian kabel atau soket ya. Nah ini sudah dijemper ya. Ya ini sudah hidup. Solusi untuk cara mengetahui mengapa motor Subur SP ini nggak hidup ya, kita cek dari dasar dulu. Kita bongkar busi dulu, cek pengapiannya. Setelah itu curiga, tanyakan kepada orangnya. Kalau aki ini sudah lama pakai, udah nggak aktif, maka kadang-kadang aki ini bisa menimbulkan arus konslet ya, yang 12 fullnya akan bermasalah kepada 12 full CDI ya. Jadi pertama kita bongkar akinya dan carikan aki yang baru. Kalau kita punya pengecas, langsung dijemperkan pengecas ya. Seperti itu, takut regulatornya nggak sehat. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.